وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sadaqallahul azim. Puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kesehatan kepada kita Bandung, sehingga kita dapat berkumpul pada tempat yang berbahagianya dalam rangka kita peraya kita peringati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya selawat beriring salam mari pula senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan dan membawakan agama Islam sehingga menjadi petunjuk bagi kita bersama untuk menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat. Kata ta'zim dan penghormatan pertama sekali kepada yang mulia Abi Hidayah, kepada Gureh Luntuan dan Gureh bersama Abi di Murbo, kepada seluruh dewan guru yang mengajar Hidayah yang tercintanya, kepada Bapak Gesi Tengku Imung yang mulia Tengku Imung Syik dan seluruh aparatur Kampung Tanjung Cengai yang kita cintai, teristimewa kepada seluruh santriwan dan santriwati serta sekalian kaum muslimin dan muslimat yang telah berhadir pada uro yang berbahagianya. Sesuai dengan judul yang kamu tulis di likur Londuan, menyangkut dengan keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang maha bijaksana, setelah menciptakan getanyo manusia memandung lengkap dengan akal dan fikiran, maka Allah menurunkan dan mengirimkan kepada getanyo dua perkara. Yang pertama, Allah mengirimkan petunjuknya berupa Al-Quranul Karim. Yang kedua, Allah mengirimkan utusannya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Al-Quranul Karim berfungsi sebagai petunjuk dan aturan-aturan yang harus kita lakukan dalam kehidupannya, maka Rasulullah berfungsi sebagai keteladanan, yakni contoh konkret bagi kita untuk mengamalkan bagaimana kita dapat mengamalkan isi Al-Quran. Intinya, Allah yang maha bijaksana untuk mendidik kita manusia mengirimkan dua perkara. Pertama, aturan-aturan bagaimana cara kita melakukan ubudiyah kepadanya. Yang kedua adalah mengirimkan orang sebagai contoh konkret kepada kita untuk dapat dan dengan mudah kita meneladani dan mengikuti ajaran-ajaran Al-Quran tersebut. Tanpa dua perkaranya, maka dakwah tidak akan sempurna. Tanpa aturan dan tanpa keteladanan, maka dipastikan akan terjadi kepincangan dan kekurangan. Getanyo menyekana aturan tapi hana keteladanan, maka dakwah tanyo tidak akan lancar
urang tidak akan terdidik dengan sempurna. Demikian pula sebaliknya, bila ada keteladanan saja tidak mungkin terjadi tanpa ada aturan-aturan yang berlaku. Maka oleh karenanya dua perkaranya merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kita sebagai contoh dan keteladanan yang tanyocok dari Rasulullah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala harus pertama mengajarkan aturan Allah, yang kedua memberikan keteladanan. Harus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil membalikkan jazirah Arab dari alam jahiliyah kepada alam yang penuh dengan ajaran agama dan nur ilahi cuma dalam waktu 23 tahun. Dalam jangka 20 tahun, Rasulullah mampu membalikkan urang Arab yang cukup jahil-jahil menjadi urang-urang yang sangat berakhlak kepada Allah dan kepada makhluknya. 20 tahun. Waktu yang sangat singkat dan tidak ada orang yang mampu melakukannya. Nabi-nabi awal dakwah gemertuhun, umur gemeribe-ribe tahun, panjang wate untuk mengubah kondisi manusia yang karusak menjadi manusia yang berakhlak. Payah. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuma dalam jangka 20 tahun mampu membalikkan urang daripada jahil menjadi sangat-sangat berakhlak kepada Allah. Pakon? Pertama sekali adalah karena pada diri Rasulullah berkumpul dua macam. Pertama, beliau pandai dalam menyampaikan dakwah. Yang kedua, beliau adalah pandai dalam memberikan keteladanan, contoh konkret yang mudah untuk dipahami dan diikuti oleh masyarakat Arab pada masanya. Maka orangnya bertanya ingin supaya dakwah tanya dalam menyebarkan Islam, mengembangkan ajaran Islam berkembang, juga harus memiliki dua macam perkaranya. Pertama tanya harus berdakwah, yang kedua harus memberikan keteladanan. Harus dua macam yang hana dipastikan dakwah akan terus mundur dan berkurang. Ketika keteladanan urang makin ubud, maka Islam dipastikan makin ubud. Mari kita perhatikan pada masa Rasulullah dan para sahabat selain berdakwah dengan sempurna juga memberikan keteladanan yang sempurna, sehingga masyarakat setelah para sahabat menjadi orang-orang terbaik. Demikian pula setelahnya para tabi'in berdakwah dengan baik dan memberikan keteladanan bahawa lemah laginya tu cara memahami Al-Quran, laginya tu tanya cara memahami ajaran Islam, sehingga murid mereka orang-orang yang murid setelah urungnya menjadi urang yang terbaik yang dipuja oleh Rasulullah. Khairul qurun qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Senegat-negat kurun masa juga Nabi adalah masa udelum, yakni masa di mana Nabi bersama para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, urang nomor 2 terbaik dijanjikan dijamin oleh Rasulullah adalah di mana sahabat udip bersama orang-orang yang belajar pada sahabat tabi'in. Dan summal ladzina yalunahum, sehingga Rasulullah menyebut urang terbaik setelahnya adalah urang di mana tabi'in udip bersama murid-murid mereka, yaitu tabi'ut tabi'in. Heboh generasi dipuja oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai masa dan generasi emas. Pakon? Karena pada masanya dakwah dan keteladanan dilakukan secara seimbang oleh orang-orang yang berdakwah. Yang berpegah berkubur kedua, maka berhasil urang yang berdakwah akan mengikut lagi berpegah dan berkubur di urangnya. Orangnya itanya hana tabalik urang dari kondisi jahiliyah menjadi urang yang beriman. Tapi sasaran dakwah katanya adalah urang yang memang sudah beriman. Urang kali beriman kan hana dia ada dakwah urang kafir tidak mau Islam. Urang yang benci Islam tak dakwah supaya baik benci dan bergalak ke Islam hana dia. Tapi sasaran dakwah tanya urang rumah raw tu. Urang yang na di samping rumah raw tu.
Urangnya sama kan katanya. Sama-sama telah mengakui Allah sebagai Tuhannya dan telah mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Tetapi tingkat keberhasilan dakwah katanya tak patih atohan, tak akui atohan sangat rendah. Penyebab utama adalah tidak seimbang antara dakwah dan keteladanan yang nabak pribadi tanyo, yang kekurangan. Kadang-kadang tanyo anak tayu yakbut. Tapi hana keteladanan dari urusi yang yo yakbut anak bahwa katanya hana pernah yakbut. Jadi anak sulit tanyo yakbut katanya hana. Maka tidak tergerak hati anak untuk yakbut. Anak tayu semayang, ne kabedah subuh tanyo hantar. Maka anak pun tidak akan pernah melakukannya. Kadang-kadang ada yang semayang yang naik uli anak bagainya maghrib segai. Padahal semayang na limang bahote semayang. Tapi kadang yang na ada semayang maghrib segai. Bahkan maghrib memang hanam hota jauh. Urang hanam hota jauh. Bagus semayang kok tak semayang katanya. Jadi mehi katanya hanam mehi umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad kebetulan semayang adalah limang bahwate kebetulan bulan Rajab. Dia mentang mulut ni, kau bulan Rajab hari. Tapi alhamdulillah, nyo empah bulan Syaban dah mulut. Kejut. Karena orang tanya seolah-olah mulut bulan bulannya. Ya, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Nyen mulut. Menyalahnya kipan dah mulut dah, masalah mulut dah. Hana paham makna maulid. Maulid adalah tidak terikat dengan waktu. Yang penting yang kita lakukan adalah melampiaskan rasa kegembiraan tanya terhadap kelahiran Rasul dan juga kita yakni menjadikan kelahiran Rasul sebagai momen untuk memperkenalkan Rasul kepada generasi muda. Barangkali anjir. Ada bulan Ramadan berjut. Mulai bulan Ramadan jut. Jangan caurah jut. Jut dengan caurah mulai bulan Ramadan jut. Kita mak ejek baju hubu. Sebekah mulut baju hubu. Kesalahan katanya yang ke mulut identik dengan baju hubu. Menyenang dengan mulut yang kalau perlu masalah baju hubu ada jalo. Ya kadang katanya. Jadi sebab mulut atau kata mulut ingat ke mulut baju. Baju hubu berarti masalah. Padahal mulut kan urusan baju hubu. Nyen ujo. Melisannya. Kami hana melisan hana sojak mulut. Baju hubu. Jadi alhamdulillah adanya maulid yang dilakukan dalam bulan Rajab cocok. Artinya telah membuktikan bahwa betul maulid tidak mengenal waktu. Maulid tidak mengenal waktu. Dalam kitab Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki baca di Arab Saudi bicarakan kerajaan. Karena mereka buka Arab Saudi ada dua, bicara rakyatnya dan bicara kerajaan. Kerajaan memang hanasiyu awaknya kira. Ya. Tapi secara rakyat di Arab Saudi setiap minggunya pasti ada perayaan Maulid, termasuk dalam bulan Ramadan. Nah, kan dia burung Arab Saudi yang dia. Maka mereka juga Arab Saudi tempat lahir Nabi Maulid kan. Yang hana Maulid kan urang Arab Saudi, pemerintah Arab Saudi. Adapun masyarakat Arab Saudi disebutkan oleh Sayyid Muhammad almarhum. Beliau penduduk asli Makkah, ulama besar Ahlussunnah wal Jamaah. Setiap saatnya urang di Makkah merayakan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bidanya alhamdulillah. Tapi kenyang nak pegang kuno. Yang nak pegang kuno bu bahwa Allah kebetulan semayang bidanya 5 buah hotel. Ya kan dari sejak luhur, asar, maghrib, isya, subuh 5 buah hotel. Tapi kadang-kadang katanya hotel tayu semayang anu 5 buah hotel draw tu hana ada semayang kecuali sabah hotel. Maghrib. Pakan dah semayang maghrib, hana mohon taju roda belah. Menyawate Syam karat dengut. Menyawate subuh karat pak budak. Menyawate luhur makarat ngenbut. Menyawate asar makarat ngemen. Ya benar. Jadi menyawate maghrib hana mohon taju, maka nalah gedanyo semayang maghrib. Nah siga ada semayang maghrib gedanyo dah perintah hana untuk semayang 5 hotel. Nyan hanjin hanasi. Anak itu pun akan menjadi urang yang taat. Pakon ayah yang mentangkan umat Nabi Muhammad. Nak dengar ni umat Nabi ku yang diperintahkan semayang maghrib saja.
Mehana salah dengan dong dalam kitab I'anatul Talibin tu juga. Sembahyang subuh disyariatkan oleh Allah kepada Nabi Adam. Jadi Nabi Adam bersama umat itu sembahyang subuh saja. Kemudian sembahyang zuhur disyariatkan kepada Nabi Daud. Jadi Nabi Daud dan umat Nabi Daud pada sembahyang zuhur saja. Kemudian asar disyariatkan kepada Nabi Sulaiman dan umatnya. Sembahyang maghrib disyariatkan oleh Allah kepada Nabi Yakub. Maka Nabi Yakub dan umatnya pada sembahyang maghrib saja. Makanya menyena orang tanya yang kadang sembahyang maghrib saja, sisa umat Nabi Yakub, alhamdulillah. Dia contoh barang apa-apa. Ya. Sementara Isya disyariatkan adalah sembahyang bagi umat Nabi Yunus alaihi salam. Jadi yang itu tanya musafat balimam. Balimam bawa teh sembahyang yang bercerai-cerai dalam ajaran umat Nabi awal dikumpulkan oleh Allah dalam ajaran umat Nabi Muhammad sebagai bentuk bahwa ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ajaran yang terakhir dan disempurnakan. Ya, menanti cara sembahyang nama Nabi lain yang deng sagai, yang rukuk sagai, ya benar yang sujud sagai, ini disempurnakan dukuan dalam. Alhamdulillah. Maka intinya dakwah membutuhkan keteladanan. Maka tanyo ai kampung yang kira-kira dro tanyo hana keciut keteladan bagi anu kirim mana ba urung yang na teladan. Tanyo kirim dari udayah dan kirim ubale pertama untuk ibu, yang kedua untuk dia icok contoh ba gure-gure yang nai daya. Ya benar, nya tujuan ibu. Buku-buku karena keteladanan penting tak. Maka para ulama kebegah dalam kitab tanyo bersering kebegah ote tadu ngan urang ote tadu ngan nanu ta ceritakan kondisi urang soleh. Ada pegah abu bulan murji nunggu bulan murji yang soleh muno ganyan cara bude muno nyen bersering tak ideng oleh anu kahana taba baganyan paling urang bersering tak itu biat ba abah tanyo pakon kahanjir bertanya keteladan paling kurang tanya sering menceritakan dan anak tanya sering dengar keteladanan yang na ba urang lain. Maka tanya ya juk pun anu bale, yang pertama memang tanya kubut, yang kedua untuk mengambil teladan. Memang keteladanan ba kedanyo dino harus diakui hendak saban dengan keteladanan yang na pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah punya keteladanan yang sempurna. Tanya hana sempurna, tapi paling kurang bah hal-hal tertentu dia cok teladan dan alhamdulillah kajutnya. Hana pun harap sempurna, tanya hana sempurna. Ya, bah yang kurang tanya cok teladan bah urang lain. Tapi menyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah uswatun hasanah. Teladan yang baik. Jadi Rasulullah punya teladan yang baik dalam segala sisi. Rasulullah adalah manusia yang bisa diteladani dalam segala hal kecuali dalam keistimewaannya. Ya, menyangkut dengan bading-bading buah perkara keistimewaan Rasul baik cok teladan. Tapi pak lain banyak mandung dah cok teladan Pak Rasul dia. Dah keistimewaan yang hang lebih cok teladan, yang cok teladan jangan apa ada kali mandung. Yang hendak bicot ladan bak yang istimewa Rasul. Antaranya Rasul dia mengkawin lebih dari put yang becot ladan. Beinan dengan cot ladan sunnah Rasul. Yang be pakot keistimewaan Rasul. Kegedanyo hanjit lebih dari put. You put hanapu. Ya, fangkihu ma qabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Dia mengkawin dua leput. Jika kamu tidak mampu berlaku adil, fawahidah, maka pusat saboh. Maka menyentuh tamah dari saboh, kira-kira kedua ini. Apakah mampu berlaku adil? Maka silakan. Kira-kira tidak mampu adil, maka tinggalkan. Ya, benar. Jadi nah pada hal keistimewaan Rasul. Kadang-kadang dia salah lah buat kita pegah keistimewaan Rasul, tingkat yang mengak tegan. Nah Rasul mengak kena keistimewaan, mengak kena. Buat ingat dia pegawai pun lebih dari ibu. Mangat. Di antara keistimewaan Rasul menyagijok bagdanya apa hadap lu.
Keistimewaan Rasul kan yang mangat-mangat mendang, yang hana mangat bina. Di antara keistimewaan Rasul adalah sesuatu yang kepada umatnya hukumnya sunnah, kepada Rasul menjadi wajib. Yang keistimewaan. Kita contoh, sembahyang tahajud, sembahyang malam bagi Nabi hukumnya wajib. Bagi kita yang sunnah, alhamdulillah. Sering hana ya wajib tak kabeh deh. Ya, berkurban bagi umat Muhammad wa sunat bagi dro Nabi wajib. Keistimewaan di baik begini keistimewaan Nabi mangat dengan keistimewaan mangat dengan anjing Nabi baik pegah mangat minyak tah hitung le hana mangat tu. Jadi baik ikut bab keistimewaan Nabi. Selebihnya Nabi Muhammad adalah contoh teladan bagi kita yang memandung dalam segala hal. Karena tidak ada manusia yang sempurna kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karenanya ketika ada yang tepuh bahwa Nabi adalah sempurna dalam akhlaknya, sempurna dalam fisiknya, sempurna dalam ilmunya, sempurna dalam segala hal. Punya fisik dan yang tepuh bahwa Nabi Muhammad urang yang paling kuat fisik sedunia. Menyana urang yang pada nyotah manusia yang paling ganteng, saudara jauh. Yang paling ganteng adalah Nabi Muhammad dan Nabi Yusuf. So ganteng Nabi Muhammad dan Nabi Yusuf. Ganteng Nabi Muhammad. Man Nabi Yusuf kan megah tak gantengnya sampai kegoda oleh Zulaikha. Tapi Nabi hana ke sagoda. Apakah hana saya ganteng kau? Nabi selain ganteng ngalain long saja yang dia kehebat, yaitu pun wibawa besar. Sehingga dalam hadis disebutkan tidak ada para sahabat Nabi yang berani menatap Rasulullah. Hanya dia tatap kan karena ngeri, kan karena bengis, kan karena hanago. Tapi hanya dia tatap karena wibawa di wajah Rasulullah sangat-sangat besar. Sehingga seluruh sahabat menyambut sapat di ke Nabi wajah tertunduk. Ini yang sekilas kalian tertunduk. Ini tanya tengah tabur itu guret ke dalam mata kalian dengan biasa karena tanya hana wibawa lagi nya. Tapi dengan Nabi hana sih tidak ada orang yang berani menatap lama Rasulullah. Makanya disebutkan para sahabat yang menceritakan tentang fisik Rasulullah adalah sahabat-sahabat yang sempat melihat Rasulullah pada saat beliau masih kecil. Jadi yang cerita wajah Nabi meno, budakeun alis Nabi lagenyo, do Nabi meno, hidung Nabi meno, Nabi meno. Yang cerita secara panjang lebar. Badai diperiksa oleh para ulama hadis adalah para sahabat yang sempat melihat Rasul ketika mereka mantang ubud. Urung ubud hana depoi bawah kanya. Makanya dumpu dan wadah karaya ke sini betulis bahawa Rasul tanya mono. Urung pun anak, urung lain anak. Karena apa kan? Rasulullah punya sebuah wibawa yang sangat besar. Menyangkut dengan kesempurnaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya hanya mungkin tak ungkapkan dengan kata-kata. Segala sisi Rasulullah adalah manusia terbaik. Dari sisi rupa Rasulullah terbaik, dari sisi akhlak Allah memuji dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Hai Muhammad, engkau benar-benar berada dalam akhlak yang sangat agung. So urang yang memuji akhlak lagi nya hana urang. Allah cuma memuji Rasulullah yang lagi nya rupa. Rasulullah yang mengetahui zahir dan batin mengatakan bahwa engkau hai Muhammad benar-benar berada dalam akhlak yang agung. Maka tidak ada manusia lain yang lebih agung akhlak ketimbang Rasulullah. Dari sisi ilmu, urang banyak sering meragukan Rasulullah rasa gonyo. Dari sisi ilmu, urang meragukan Rasulullah, sang Rasulullah alim cuma bidang syariat. Bidangkan syariat, nya Rasul hana gitu pumro beda. Nya sering nayo. Sering, Mia bidang syariat jok Nabi, Mia bidang lain jok udanyo. Yang menang sang-sang. Padahal Rasulullah adalah manusia yang paling luas ilmu, yang dalam derajat, alhamdulillah.
Nabi kan cuma yang hidupnya hidupu, yang langit hidupu. Nabi bukan saja melakukan perjalanan Isra yang mendatar dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang dimana linuriyahu min ayatina, Allah telah memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Tapi Allah juga telah memperlihat tanda kebesaran Allah di langit pada saat Rasulullah melakukan Mi'raj. Itanyo jino na ilmu astronomi pula, ilmu perbintangan. Urung-urung yang hidupnya yang anda pernah lepas gede berbicara tentang alam di hati. Ilmu astronomi, ilmu falak orang ayakun, ya kan? So yang pegang ilmu falak, ilmu tentang bintang-bintang yang jauh. Urung yang anda pernah terus bintang jauhnya. Hayu awak NASA itu lah hayu tak katanya. Hai, awaknya dengan terbong ni jingu gede. Nabi katanya, gebal ya Allah. Gebal ya Allah dari Masjidil Aqsa menuju Sidratil Muntaha hatta ilal mustawa. Hingga tuh tempat yang sangat manyang, malaikat Jibril pun hana pernah kuna. Dumpu kali kepekalan ya Allah. Rasulullah mengetahui. Dia bicara ilmu fisika, ilmu astronomi. Rasulullah adalah pakarnya. Urang nanya dia pakarnya dia hendak pegang. Hai, Nabi kan kebetulan ke dosen fisika. Nabi hendak diutus untuk dosen astronomi. Nabi diutus untuk membawa syariat. Maka Nabi fokus menyampaikan syariat. Tapi ingat, dalam celah-celahnya Rasulullah sempat menyampaikan beberapa hal yang hendak tiada urut. Dalam penuh hadis diceritakan ketika Nabi duduk dengan para sahabat, kemudian lantas nasabah tikim lewat ada, Rasulullah menceritakan tentang tikim tersebut secara mendetil. Kiban cara ipo, kiban cara wadai bergarumpu, kiban cara mantu menceritakan. Padahal Rasulullah hanya pernah dia pegat dia penjulur sehingga gedung hana. Tapi Rasulullah menceritakan secara detail sehingga para sahabat tidak pernah mendengarnya apa orang lain. Rasulullah punya pengetahuan. Tetapi orang tanya sering sekali nampak nonton merendahkan Rasulullah dengan sebuah hadis dari Rasulullah yang seolah-olah Rasulullah tidak mengetahui. Kena hadis antum a'lamu bi amri dunyakum, atau dalam riwayat yang lain bi umuri dunyakum. Benar kejadian ini. Bak sabah huro Rasulullah wateka Madinah gejau gejak bak kubur kurma, karena Madinah adalah urang yang pelihara yang pula bak kurma. Gekalan tu penduduk Madinah sedang gepekawin bak kurma, tinggal mengong gepekawin ngaji kebo. Gedanya ada Rasulullah bak urung ali bak urungnya, ubutnya. Gepegak tu nyo kamu pekawin supaya kurma ngai mubok. Ya nan. Pug jawab Nabi, "Lau lam taf'alu la saluha." Hai penduduk Madinah, seandainya buatnya hana dapat buat, sungguh kurma dekat mubok. Hana dapat kawin mubok. Budak penduduk Madinah yang nak berkebun kurma ya Allah, padahal tengah baru mulai perkahwin. Setelah padin-padin bulan kemudian Rasulullah gejak lah, bukanlah dek bak kurma hanai mubok. Ya, hanai mubok. Tuhailah murung kebun kurma. Hai, pakan hanai mubok. Ku jawab dia urang yang nak kebun kurma, "Ya Rasulullah, bukankah engkau yang meminta kami supaya tidak kami kawinkan? Kan dron yang pegah hana payah berkawin, maka kamu orangnya karena mupatih dron hana berkawin mak rumah. Yang geleng je. Lang tiba na boh mu padin magai ego anse. Nabi setelah mendengar jawabannya ngiem sejenak, kemudian lekun bak urungnya. "Hai manusia, antum a'lamu bi amri dunyakum." Nah, hadisnya. Punya menang awak draw ke lebih ketemu masalah dunia. Maksudnya bu, kaku ke kawin di berdelo. Hadisnya ke yang dijadikan sebagai sumber bahwa masalah syariat Rasulullah tempat murajaah, masalah lain Rasulullah hanya depu berawi.
Masalah dunia yang lebih jarang tanya dengan Rasulullah. Nyan terlalu sombong tanya punya berani mengatakan nyan dengan Rasulullah. Rasulullah adalah manusia sempurna. Rasulullah awak tenekeun bak sahabat bahwa antum a'lamu bi amri dunyakum. Awak dera lebih kata menyangkut dengan urusan dunia. Yang kan maksud Nabi hana ditepu bahwa boh turma hani mubah kecuali dah berkahwin. Tanya maksud Nabi. Puzi maksud Nabi cukup gol. Diinginkan oleh Rasulullah urang Madinah baik leher awak teh bunga kurma. Artinya seandainya urang Madinah awak teh pegah oleh Rasulullah dilai. Lau lam taf'alu la saluha. Munya kurmanya hana kawin tetap ibu bau. Munya seandainya urang Madinah bak masanya yakin lagi pegah oleh Rasulullah. Gua dalam kondisi yakin dan hana kawin le, maka Rasulullah menjamin kurma tetap ibu. Tapi ternyata setelah geriwang Rasulullah le bulan atau padi bulan setelahnya hana ibu, Rasul pun disadari bahwa di antara umatnya ada manusia yang belum begitu yakin terhadap perkataan Rasulnya. Hantar yakin ke, gua juga deh met ke kurma. Anda yakin tu. Nah, Rasul watai kejaknya kekalan hanai mubah begitu putu. Oh, ternyata awakah dalam tak kawateh long ah. Minya dalam tak kawateh long dalam bidangnya, maka gelantau begah minya menang kakek kapubut lagi borokon. Ya, gelantau kekun menang. Kekun di Nabi, antum a'lamu bi amri dunyakum. Ikah nak awak dera aku yang lebih hukum kiban cara pubut masalah dunia. Yang gedegah kan di long hana kubur. Kanyan yang gedegah Nabi. Tapi karena awak drop hantar ke peti dalam bidangnya kaku kubur lagi tu kajelah. Makanya sampai orangnya hana ibu bawa kurma kecuali setelah berkahwin. Padahal kahwin lagi Nabi ngakui. Baik kubur hari kawal je penting yakin kata long juga. Karena long Rasul yang bekah bersumber daripada Allah. Menan sebenarnya gitu juga. Tapi Nabi hana vulgar urang hana modal pegah kayak tanya. Timbang-timbang dia menang. Yang banjar juga. Ternyata panham yakin juga antum a'lamu bi amri dunyakum. Awak dah lebih kata dalam urusan dunia. Maksudnya kamu buat kita long. Hana jadi berbuat kemudahan. Hana jadi. Mapakan lagi yang tak artikan hadis antum a'lamu bi amri dunyakum. Mapakan lagi yang tak artikan. Karena sabuh hadis lain yang mendukung matanya. Bah sabah hurau. Nyo be utu hurau apa 12 di baju tu. Bah sabah hurau Rasulullah dan para sahabat ya teh kameng panggang. Panggang kameng urang Arab ada pernah buka kari dia. Masak kuah belangang hana, kari kameng hana. Hana main kari-kari ni. Paling ya ke gerbo panggang. Setelah kasiap dipanggang gekuni Nabi. Nak udah Nabi, wadai pajuh si kameng. Nawil ni zira. Kelong bi zira. Karena salah kapoh si yang paling gegalak Nabi bak kameng zira. Zira adalah hakiku. Ya, nak paning-paning-poh si yang galak Nabi, si bak rumbung. Ya, si bak kaki, nyo bak kalinya hawa ke Nabi zira. Hakiku. Gepanggang sabah kameng. Watai kamasak gekuni Nabi bak sahabat nawil ni zira. Kelong cibut akiku sabah orang. Maka sahabat gugut Rasul gupajuk bersama ulun yang naik tu. Begitu habis sabah zira, maka gekunlah mak sahabat yang lain yang dalam kejadiannya. Pu gekuni Nabi nawil ni zira. Dah akiku gelung-gelung tu. Maka gejaklah sahabat gecak berduduklah dengan Nabi, gepajuhlah bersama para sahabat. Yang kedua, bak kali kena kelam Nabi dia kata nawil ni zira ilong akikah lo. Nah sahabat sido yang roh kekun. Ya Rasulullah bukankah sabah kameng tu mana dua buah akikah. Kuna dia lah nak heboh tiba aja. Anak kun mana sahabat. Ujawai Nabi. Gebegah Nabi
seandainya awak telong laki lom akiku bakdra ke kai mantang dan na keinginan kuat untuk kacau akiku karena long laki, sungguh ziraknya tidak akan pernah habis. Tapi karena na bantah dan merasa tidak yakin dengan permintaan Rasul, maka zirak pun tidak ada lagi. Jadi Nabi waktu gelake kali ke dalam 3 akiku kan hana gedepu kameng cuma hana 2 buah akiku. Kan. Tapi uji sahabat. Punya sahabat punya keyakinan yang kuat bahwa nyo Rasul lelaki payah benar. Nah. Tapi justru dia kadang-kadang justru cara ndraw tu. Akiku 2 buah payah pegang. Nabi kan gedepu dan hana 2 Nabi. Nabi kau urung 2 buah. Ingat tu. Maka juga Nabi seandainya kaim bunuh mentang ziraknya awak-awak drok ke dalam baju. Ya kan? Bunuh kan kamlaya dari 2 buah hakika ban 2 buah baju Nabi. Kadang di urung panggang hawa ke hakika pun 2 baju lah. Kau payah blender kulung. Padahal kamu menang seandainya gayam nyan mantu menduai baju hakika. Jadi intinya hadis yang keduanya mendukung yang kali kita sebutkan dalam hadis yang pertama, bahwa sebenarnya menyengen Nabi wate juga wate gelake tanya penting benar keyakinan terhadap yang dipegang dari Rasul itu benar, maka Allah akan mengkabulkannya. Ya benar. Tapi menyertanya hana keyakinan maka tidak ada. Ini dina muslim menau. Orang yang jumat ibadah kepada Allah mudah rezeki kepada Allah. Dan kebubuhannya tanya yang hana mudah rezeki ingat. Yang kubu pernah ikan jumpa trek ke kurasa hana ke mudah. Yang kan masalah kubu pernah kita nyo mudah put. Dan ate dan nyo pakibat. Negala nurung-nurung yang ate kebutoy begitu yakin kepada Allah melakukan ibadah, Allah mudahkan urusan. Kan Al-Quran wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. So yang takwa kepada Allah yaj'al lahu makhraja. Mana persoalan dia Allah berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah pun akan memberikan rezeki dari jalan yang dia tidak menduga. Ya benar. Pakat yang bersumber daripada keyakinan terhadap perintah Allah, bersumber daripada keyakinan tanya terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyertanya yakin kepada Allah, tanya yakin kepada Rasulullah, yakin kepada perintah, maka Allah mudahkan urusan. Allah mudahkan urusan. Menyauronyo tanya tidak merasa mudah urusan, berarti ada sesuatu bak kita nyu kan bak Allah dan kan bak Rasulullah. Bak kita nyu yang bermasalah. Masalahnya ke yang payah terpinak gerau tu, supaya Allah memudahkan urusan kita. Tuku-tuku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karenanya dalam rangka kita merayakan dan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pertama sekali kepada kita bersama adalah mari kita tingkatkan pengenalan tanyo terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uronyo umum rata-rata tanyo taturi Nabi Muhammad adalah dengan taturinan kesagai. So Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Nyo bin J. So ana lebih hana mudimbo. Ne buka 7 samnya 7 mantang sam. Setelah mantang sang hotel dari waktu teh hana moh lo. Teh hana pun teh hana tulutnya teh hana taturi. Enhan sagai pengenalan tanyo terhadap Rasulullah. Padahal pengenalan mengenal seseorang salah satu kunci untuk mencintainya. Tanpa mengenal dengan dekat Rasulullah, tanyo akan sulit mengatakan tanyo ulun cinta kepada Nabi. Maka maulid yang kita lakukan selain tanyo tamu kanduri, tak berzikir dan tamu selawat kepada Rasulullah, hal yang paling penting bagi kita adalah mari mendekatkan diri untuk mengenal Rasulullah lebih jauh dengan akhlak-akhlaknya yang sangat mulia.
Karena pada dari manusia Allah kalih kesimpan sebuah perkara, cinta dan cenderung kepada yang baik-baik. Yang sifat manusia. Sifat manusia galak kepada yang god-god. Sehingga menyeduh tak yang god, hana payah pegah kapu api, tanya tetap akan galak tu. Bukan bak Nabi putrana yang bro ku yang god, menyertanya takuri Nabi dengan segala kebaikan dan kesempurnaannya. Maka tanpa diajak oleh siapapun tanya akan cenderung menjadikan Nabi sebagai idola, akan menjadikan Nabi sebagai ikutan tanya dalam kehidupannya. Orangnya minta tanya bak urang muda, bahkan bak tanya sendiri urang yang paling tak idolakan mungkin kan Nabi. Tapi karena ia dah pegahkan Nabi, takunlah Nabi. Seorang yang paling idolakan, ia dah murtad Nabi. Yang bebut ke bahkan tidak mengenal Rasul. Maka mengkaji sejarah kehidupan Rasulullah merupakan hal yang paling penting. Terlebih-lebih dalam suasana maulid yang kita lakukan. Karena itu kadang benar asal maulid Nabi cerita tentang lahir Nabi mandu. Dari urapun sampai puat bulan dah dengar tentang lahir Nabi. Tentang lahir Nabi galona keteladanan. Baruna adalah keajaiban-keajaiban. Galona keteladanan karena Nabi belum berbuat. Padahal peringatan maulid Nabi bukan karena maulidnya, bukan karena lahirnya, tapi peringatan maulid Nabi karena akhlaknya yang ingin kita contoh. Maka dalam maulid Nabi cerita tentang kelahiran, jut, bibek sampai-sampai tanya. Yang sampai-sampai dari rumahnya ada tentang lahir Nabi. Ya benar. Tentang akhlak Nabi hanya berkali-kali. Tentang kesempurnaan Nabi hanya berkali-kali kadang. Padahal tujuan memperingati kelahiran Nabi kan karena lahir. Kan karena lahir. Tapi bagaimana tanya mengenal Nabi lebih dekat sehingga mampu mencintai Rasulullah dan mengikuti ajaran-ajarannya. Mudah-mudahan kita yang kabur hadir pada tempat yang berbahagianya bisa mulai meningkatkan pengenalan tanya terhadap Nabi. Karena dengan mengenal Nabi, insya-Allah kita akan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna tiba'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Nabi kamu mampu untuk mengikut, meneladani Rasulullah dalam hal-hal yang kamu mampu, walaupun kamu mengakui bahawa kamu tidak akan mampu meneladani Rasulullah dalam segala hal. Tapi paling kurang dalam hal-hal yang terpenting kamu mengikuti. Paling inti lagi kita pegang ba'fur muno, meneladani Rasulullah dalam memberikan dakwah, yakni menyampaikan aturan Allah dan memberikan keteladanan secara seimbang. InsyaAllah dakwah dilakukan dengan dua macam cara tersebut. InsyaAllah dakwah akan berhasil dan umat Islam di masa yang akan datang akan menjadi umat Islam yang lebih kuat daripada umat yang udah bak masa kedanya. Amin ya rabbal alamin. Lagi yang mentang hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.